Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Riko Sulistiono. Saya berasal dari instansi Bandar Udara Kelas 3 AEK Godang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas e-learning journal. Tugas dan fungsi ASN. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah sebagai pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tupoksi saya sebagai petugas PKPPK. Petugas PKPPK mempunyai tugas utama dan tugas pokok. Yang pertama adalah tugas utama, yaitu menyelamatkan jiwa dan harta benda dari kejadian, insiden, dan kecelakaan eksiden di bandar udara dan sekitarnya. Yang kedua adalah tugas pokok, yaitu operasional, latihan, dan pemeliharaan. Hak aparatur sipil negara. Hak pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendapatkan gaji dan tunjangan. Yang kedua, mendapatkan cuti. Yang ketiga, mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, mendapatkan perlindungan. Yang kelima, mendapatkan pengembangan kompetensi. Kewajiban aparatur sipil negara. Yang pertama adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik aparatur sipil negara. Yang pertama adalah memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain. Yang kedua, tidak menyalahgunakan informasi intern jabatan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Yang ketiga, menjaga agar tidak menjadi konflik dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, melaksanakan tugas dengan jujur dan berintegritas tinggi. Selanjutnya adalah 4 pilar digital yang mendukung smart governance. Yang pertama adalah etika digital. Kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (net quiet) dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku dari etika digital bagi aparatur sipil negara adalah dapat membedakan berita bohong atau hoax dan tidak menyebarkan berita bohong tersebut kepada publik. ASN juga tidak boleh melakukan perundungan di dunia maya. Kemudian yang kedua adalah budaya digital, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Salah satu contoh budaya digital adalah aktivitas menggunakan media sosial untuk melakukan survei kepuasan pelayanan dan pusat pengaduan pelayanan. Yang ketiga adalah keamanan digital. Kemampuan mengenali, mengelompokkan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah saat kita berinteraksi di media sosial, kita harus menjaga identitas pribadi kita agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, keterampilan digital. Kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak teknologi informasi komunikasi
serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah keterampilan dalam membuat konten video untuk keperluan organisasi. Menjadi aparatur sipil negara profesional dalam mewujudkan smart governance. Untuk menjadi aparatur sipil negara yang profesional, ASN harus menguasai pekerjaan di bidang keahliannya, mampu bekerja keras, loyalitas terhadap instansinya, mempunyai integritas, mempunyai visi dan misi, kebanggaan terhadap instansinya, komitmen dalam bekerja, dan motivasi yang kuat dalam mewujudkan hal tersebut. Sasaran dari smart governance adalah mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja di birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tugas kali ini. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.